Assalamualaikum teman-teman. Selamat pagi, gimana kabarnya? Baik, Oke, sebelum memulai materi, alangkah baiknya kita berdoa. Untuk KM dipersilakan. Siapa KM-nya? baik teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati mulai. Selesai. Baik. Oke, materi sebelumnya kita sudah membahas tentang buku dinas. Nah, materi sekarang Ibu akan membahas tentang literasi buku fiksi dan non fiksi. Ada yang udah tahu buku fiksi dan non fiksi? Nah, buku fiksi itu apa? Ada yang bisa jawab? Buku imajinasi, Bu. Betul. Lebih tepatnya adalah buku fiksi itu merupakan khayalan, imajinasi atau rekaan hasil dari pengarang atau penulisnya. Dan buku non fiksi ada yang tahu? Fakta, berisi fakta gitu. Betul. Buku non fiksi merupakan kejadian nyata dan fakta yang memberikan informasi bagi pembacanya. Isi pada buku non fiksi juga umumnya bersifat objektif dan punya landasan ilmiah. Ada yang tahu contoh buku fiksi dan non fiksi? Buku fiksi itu apa? Contohnya? Cepet. Betul, novel. Terus kemudian ada fiksi itu kayak buku pelajaran yang berisi tentang kejadian nyata dan fakta ya tentunya. Next. Kemudian ada ciri-ciri buku fiksi dan non fiksi. Ciri-ciri buku fiksi itu apa? Yang pertama ada bersifat imajinatif yang memiliki unsur kebenaran. Dalam buku fiksi bersifat relatif. Yang kedua, bahasa yang digunakan dalam buku fiksi itu memakai konotatif untuk meningkatkan imajinasi. Yang ketiga itu ada tutur tulis atau penggunaan bahasa dan kata dalam buku fiksi yang tidak menggunakan struktur baku, jadi relatif aja. Terus yang buku ciri-ciri buku non fiksi, ada yang bisa membacakan? Saya, Bu. Ciri-ciri buku non-fiksi, yang pertama bahasa formal karena bersifat informatif. Yang kedua, ditulis berdasarkan fakta kejadian yang pernah terjadi dalam realitas. Yang ketiga, informasi dalam buku non-fiksi dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Keempat, penggunaan bahasa yang denotatif atau gamblang. 5. Pengembangan ide baru dari tema atau ide yang sebelumnya sudah pernah ada dan sudah pernah tertulis. Ya, terima kasih untuk Nuril ya. Nah, ya, kalau buku non fiksi ini bahasa yang formal karena memiliki sifat informatif karena dia memiliki data-data yang aktual sehingga banyak informasi yang diberikan untuk pembaca dan buku non fiksi ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penggunaan bahasanya denotatif atau gamblang. Terus yang terakhir itu pengembangan ide baru dari tema atau ide yang sebelumnya sudah pernah. Jadi yang sudah pernah diungkapkan kembali. Nah, apakah sudah mengerti? Selanjutnya ada unsur-unsur buku non fiksi. Yang pertama adalah sampul buku. Ini contohnya. Sampul buku itu adalah cover ya teman-teman, yang berisi isi bab dari buku ini. Kemudian ada pokok bab buku. Isinya itu ada kata terima kasih, kata pengantar, termasuk kata pengantar ya teman-teman. Terus yang kemudian ya, itu ada judul bab dan subbab. Judul bab itu seperti apa? Seperti pada isi kayak seperti nyanyi padian dan rumput. Subbab itu isi dari judul yang ada di dalam buku. Nah, isi itu sinopsisnya teman-teman. Isi gimana alur ceritanya. Kemudian ada yang kelima, cara menyajikan isi. Cara menyajikan isi itu bisa terlihat dari daftar pustaka
dan relevansinya. Yang keenam, bahasa yang digunakan. Apakah bahasa yang digunakan dalam buku tersebut memakai kata baku yang sesuai dengan KBBI atau tidak? Terus, sistematika penulisan. Sistematika penulisan itu harus detail dan sesuai dengan struktur unsur-unsur non fiksi yang akan dibaca oleh. Yang pertama itu ada unsur-unsur buku fiksi, sampul buku. Sampul buku itu termasuk cover buku awal untuk mengenal identitas buku atau cover yang akan menjadi identitas buku. Yang kedua itu ada kelompok bab buku, itu daftar isi, betul teman-teman. Yang ketiga judul bab dan subbab, seperti judulnya Protozoa dari Mulut Egri. Apa sih subbabnya? Ada nyanyian padi dan rumput, teks sudah speak up dan lain-lain. Terus temanya, misal temanya untuk mengangkat kehidupan wanita bagaimana sih gitu kan. Terus penokohan lengkap dan karakternya. Dalam buku fiksi itu harus membangunkan tokoh yang membuat pembaca itu terkesima dengan karakternya. Bisa jadi dia kesal sama karakternya, kesal sama tokohnya karena karakternya jahat, antagonis. Betul tidak? Betul. Bahasa yang digunakan dalam buku fiksi itu denotatif. Tadi jadi tidak baku. Yang ketujuh, penyajian alur cerita. Apakah buku fiksi ini menggunakan alur mundur atau maju, atau dua-duanya, alur mundur dan maju? Dan next, mengenal bagian-bagian buku. Yang pertama itu ada judul buku, seperti ini. Judul buku Protozoa dari Mulut Egri. Yang kemudian ada sampul dengan buku. Sampulnya ini. Depan buku, penulis buku ada di sini, penyunting IBS juga. Kemudian ada ilustrator buku, kayak seperti ini. Lagu Lakon 2021, 11 lakon teater pendek dalam buku ini. Terus ada punggung buku. Punggung buku ini untuk penyangga buku dan sampul belakang buku. Dia memiliki kode batang, terus memiliki sinopsis, jadi cerita pendek dalam isi buku. Oke, baik, Ibu akan membagikan kelompok menjadi dua, masing-masing kelompok terdiri dari 2 orang. Yang kelompok pertama, kamu, siapa namanya? Stefani dan Ria. Kelompok kedua, Wulan dan Putri. Oke? Kerja. Ini ya. Ibu sudah membagikan kelompok, Ibu akan memberikan tugasnya. Apa itu tugasnya? Di kertas kalian bagi kertas kan? Bu. Bagian kertas kalian tulis beban kerja peserta didik. Oh iya ya. Ya. Kemudian Ibu akan membagikan ini bagi 2 ya. Kalian pilih salah satu cerita.
judul buku. Kalian memakai buku apa? Buku fiksi atau non fiksi? Fiksi. Kalian tulis judul buku fiksi, judul Potong tua dari materi ini. nah, betul. Betul anak-anak. Kemudian di bawahnya kalian tulis judul yang kalian pilih. Kemudian nama peserta didik. Di sebelah sini ya teman-teman. Nama peserta didik itu siapa? Nama anggota kelompok. Oke? Kemudian kelompok berapa? Kelompok 1, kelompok 2. Nah, nanti itu akan memberikan waktu untuk kalian baca dan kemudian kalian rangkum apa isi cerita itu. Oke? Ibu. Kemudian identitas buku. Ya, ini seperti resensi ya teman-teman. Ada di belakang yang tadi Ibu sudah sebutkan. Ada ISBN, terus judul dan lain-lain. Kemudian di belakangnya itu ada apa? Pengertian. Di belakang ini, belakang kertas kalian tulis pengertian buku fiksi. Kemudian ciri-ciri buku fiksi. Terus sebutkan perbedaan buku fiksi dan non fiksi. Oke? Jika kalian menyukai dan tidak, tulis di sini. Jika tidak, tuliskan tidak. Jika iya, kalian tulis iya dan berikan alasannya. Oke teman-teman? Kalian nilai buku. Mungkin kalau kalian nggak suka, kalian bisa kasih 3 dari 5. Kalau kalian suka, kalian boleh pilih 4,5 karena tidak ada yang sempurna. Betul? Saya kasih waktu 15 menit untuk diskusi. Terima kasih. Teman-teman, setelah kalian diskusi karena waktunya sudah habis, dia dipersilakan untuk masing-masing kelompok perwakilan maju. Oke, yang pertama itu kalian menyebutkan unsur-unsurnya terlebih dahulu, kemudian menyebutkan apa yang sudah ditugaskan, oke? Oke. Boleh silakan mempresentasikan unsur-unsurnya ya. Ya, perkenalan kelompok dulu. Aku dari kelompok 1 ingin memaparkan unsur dari bukunya. Itu ada 1 buku yang terkait dengan isi buku, mulai dari buku, penulis, pemimpin, tahun terbit, beberapa informasi lainnya. Bahasa yang digunakan dalam satu buku fiksi lebih santai, tidak baku. Yang kedua, tokoh buku berisikan kata yang menyajikan gambaran terkait isi buku dan ucapan terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu. Yang ketiga, judul bab dan subbab. Isi dari keseluruhan bab dan subbab dalam buku hanya dapat melalui daftar isi. Dan juga ada tema tugas kelompok dalam sebuah karya tulis. Yang
Yang kelima, penuhan lengkap dengan karakternya. Tokoh menjadi salah satu bentuk gambaran dari setiap individu juga menjadi lengkap dengan karakternya. Terakhir, ada bahasa yang digunakan biasanya menggunakan bahasa konektif. Tahu bisa dikatakan bahasa dengan mana itu tidak sebenarnya itu. Identitasnya udah belum. Identitas ini ada pertama itu ada judul, itu protozoa dari Nukleoli. Dan apa homo itu apa namanya? Itu dari lakon 2001. Penulisnya A.M. Alhamdani, Amalia Rizky, Fitriani, Eko Herianto, dan Eko B. Saputra, Gilang Halamsyah, Gladys Eliona, Muhammad Hamid Kusnadi, Natalia Bagia, Said Riyadi Abdi, Wayan Agus Wiyatama, Bulan Dewi Saraswati. Penyuntingnya Ibet S. juga. Hal buku Desember 2021. S 158 tambah 235 halaman 13 cm kali 19 cm. ISBN-nya 978 623 970 7019. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 2 memilih judul dalam buku protozoa dari Nukleoli. Yang pertama, lakon nyanyian padi dan rumput. Lakon nyanyian padi dan rumput adalah sebuah drama yang ditulis oleh W.S. Hendra, seorang sastrawan dan seniman terkenal di Indonesia. Drama ini pertama kali dipentaskan pada tahun 1996 dan telah menjadi salah satu karya penting dalam dunia teater Indonesia. Nyanyian padi dan rumput adalah sebuah lakon yang kuat dan menyeluruh yang mengangkat isu-isu sosial dan politik dengan menggunakan seni teater sebagai medium ekspresinya. Drama ini berhasil memperlihatkan keberanian dan semangat perjuangan manusia dalam menghadapi ketidakadilan. Untuk pengertian dari buku fiksi sendiri adalah buku yang berisi cerita khayalan, imajinasi atau rekaan hasil dari pengarang atau penulisnya. Ciri-ciri dari buku fiksi yaitu bersifat imajinatif, ada unsur kebenaran dalam buku fiksi yang bersifat relatif, bahasa yang digunakan dalam buku fiksi konotatif, serta tutur tulis dalam buku fiksi tidak menggunakan struktur berisi kejadian nyata dan fakta yang memberikan informasi bagi pembacanya. Bahasa formal bersifat informatif berdasarkan fakta kejadian yang pernah terjadi, yaitu realitas, serta informasi dalam buku dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah menggunakan bahasa didaktik atau gamblang, mengembangkan ide baru dari tema atau ide yang sebelumnya. Baik, terima kasih. Boleh tepuk tangannya. Nah, terakhir, apakah kamu menyukai buku yang diberikan? Suka. Kemudian, nilai bukunya berapa? 1 sampai 5? 4,8 Bu, 4,5 Bu. Wah, bagus ya. Oke, baik. Kesimpulan dari materi yang disampaikan bahwa buku fiksi itu buku imajinasi dan buku non fiksi itu buku fakta. Ciri-ciri buku fiksi itu memiliki sifat imajinasi. Tutur tulisnya memiliki struktur yang tidak baku. Buku non fiksi memiliki bahasa yang baku, diambil dari fakta yang memiliki informasi dan data yang dapat dipertanggungjawab secara ilmiah. Struktur buku fiksi sendiri memiliki sampul buku, pokok bab dan subbab, pokok bab buku, judul dan subbab, tema, penyokokan, dan bahasa yang digunakan, terakhir penyajian alur cerita. Buku non fiksi sendiri hampir kesamaan dengan buku fiksi, sama seperti halnya sampul buku, pokok bab buku, judul bab, dan subbab. Isi, cara penyajikan isi, bahasa yang digunakan, sistematika penulisan. Dengan bagian buku memiliki sampul, sinopsis, buku, kode batang, sinopsis, penulis buku, dan materi yang disampaikan. Baik teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam